Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Bawaslu dan Polisi Pamong Praja turunkan alat peraga kampanye. Polres Jayapura Kota kerahkan 411 polisi, amankan 575 TPS. Puluhan organisasi masyarakat di Manokwari turun ke jalan, deklarasikan pilkada wajib damai dan ajak warga memilih. Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program makan gratis untuk siswa sekolah yang bertujuan salah satunya untuk menurunkan angka stunting di tanah air. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke Neville Muskita, selain pemberian makanan bergizi, angka stunting akan menurun drastis jika remaja putri dan ibu hamil mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup. Kita untuk pemberian makanan bergizi gratis. Nah, apakah ini bagian juga untuk bisa menurunkan angka stunting di Papua Selatan ini, tuh? Tergantung sasarannya siapa. Kalau yang saya dengar itu kan sasarannya anak sekolah ya, gitu. Anak sekolah. Ya tentu saja kalau kita mau mencegah stunting ya pada misalnya remaja putri di sekolah oke, kan tidak masalah. Kemudian setelah itu bagaimana gizi pada ibu hamil harus baik sehingga anak yang janin yang dikandung dan anak yang dilahirkan nanti bisa terbebas dari stunting, itu juga kan harus menjadi fokus. Kalau misalnya makanan bahan gizi juga diberikan ke ibu-ibu hamil ya, gitu, atau kalau remaja putri di sekolah sudah oke ya kalau itu dilakukan. Itu tentu saja akan memberikan pengaruh yang menurut saya cukup bagus untuk upaya-upaya penurunan stunting. Angka stunting di Merauke, Papua Selatan saat ini masih cukup tinggi, berkisar 22%. Angka ini hampir merata di semua distrik di Merauke, namun yang paling tinggi berada pada distrik yang terluar dan terjauh seperti Tabonji, Kimam, Wan, dan distrik Ilwayap. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenak Provinsi Papua mencatat 1.000 lebih pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah memiliki sertifikat halal baik melalui jalur reguler maupun gratis. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Clemens Taran, mengatakan 1.000 lebih pelaku UMKM tersebut tersebar di 4 provinsi, yakni Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Produk-produk yang mereka jual antara lain makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal. Seperti diketahui, Kemenak mewajibkan produsen makanan dan minuman yang beredar di seluruh wilayah Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal. Kaitan dengan sertifikasi halal, produk halal untuk UMKM itu memang amanat undang-undang. Dan itu instruksi Presiden sehingga secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah di seluruh kanwil itu harus dilakukan. Dan memang ada target-target yang sudah ditetapkan untuk di tingkat wilayah itu harus dicapai, terutama di bulan Oktober kemarin. Kita di Provinsi Papua berkenan dengan instruksi itu, maka kami coba untuk melakukan baik itu di wilayah kota, tapi juga di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerong. Nah, dari proses itu untuk yang mendaftar itu ada 1031 ya. Siap, ya. Nah, 1031. Kemudian yang sudah keluar izinnya itu 1017. Nah, sisanya masih dalam proses, itu berkaitan ada kelengkapan lain dan ada uji-uji tertentu yang memang harus dipenuhi. Dengan demikian itu segera bisa terbit. Tapi pada prinsipnya dari pemantauan, peninjauan langsung ke lapangan, pengawasan, sekaligus itu muatannya edukasi sebetulnya. Dari teman-teman yang ada di Satgas itu pada prinsipnya mengedukasi, karena kebanyakan yang ditemui di lapangan itu banyak yang belum paham proses itu. Juga belum mengerti soal bagaimana kira-kira tahapan apa. Bahkan ada yang menggunakan logo yang lama. Nah, mereka tidak mengerti bagaimana caranya berpindah ke logo yang baru. Itu yang kemudian teman-teman di Satgas
mengedukasi, memandu, bahkan bersedia untuk kemudian mendampingi. Sertifikat halal sangat penting bagi UMKM dapat memasuki industri halal, mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.